الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الصبور اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره وأتباعه إلى ممار الدهور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat Allah berikan kemudahan langkah kaki kita untuk dapat hadir duduk bersimpu di tempat yang penuh kemuliaan ini, tempat yang penuh cucuran rahmat barakah dan ampunan ini, dalam satu kegiatan yang teramat sangat mulia, yakni salat Jumat berjamaah. Besar harapan tentunya semoga salat Jumat yang nantinya kita tunaikan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula infak sedekah yang telah kita salurkan, semoga dilipat gandakan balasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga persatuan kesatuan kita, Allah jaga dan pelihara NKRI kita, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-20 daripada bulan Rajab, yang insyaallah seminggu ke depan, tepat hari Jumat yang akan datang, kita berada di hari yang ke-27 bulan Rajab. Artinya kesepakatan ittifaqul ulama bahwa baginda Rasul Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj dapat kita mengambil hikmah. Yang pertama, bahwa baginda Rasul dalam pelajaran Mi'raj, Allah perjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya Allah ingin kita sebagai hambanya cintai masjid, cintai masjid, cintai masjid. Apapun problem kita dalam hal urusan dunia, keluarga, ekonomi, datanglah ke masjid, iktikaf, sujud, mohon kepada Allah. Pasti Allah akan berikan ketenangan dan solusinya. Jangan jauh dari Allah dan jangan jauh dari masjid. Sebagaimana ulama mengatakan, al-mu'min fil masjid kasamak fil bahri. Orang mukmin di dalam masjid sama seperti ikan di laut. Betapa senang ikan ketika berada di laut.
betapa senang dan lapang hati seorang mukmin ketika berada di dalam masjid. Yang kedua, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam tembus sampai Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah dari Allah berupa 5 waktu salat atau 5 fardu salat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil alim al-allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ahmad al-Maribari Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatul abrar, dikutip satu riwayat dari baginda Rasul Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man hafadha ala khamsi salawatin akramahullah bi khamsi karamat. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu, salat fardu yang 5 dia jaga, dia kerjakan sesuai dengan waktunya, Allah muliakan, Allah muliakan, Allah muliakan hamba tersebut dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaiqal 'aish. Allah angkat dari hamba tersebut kesulitan hidup, baik ekonomi ataupun yang lainnya. Ini menjadi bahan evaluasi kita ketika hidup kita mengalami kesulitan, yang harus dipertanyakan bagaimana sholat kita. Ketika setiap usaha gagal, yang perlu dipertanyakan bagaimana sholat kita. Ketika rumah tangga kurang harmonis, yang perlu dipertanyakan bagaimana sholat kita. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasul Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholatnya rapi sesuai waktunya, apalagi dikerjakan secara berjamaah, Allah jamin, Allah jamin, Allah angkat segala kesusahan dan kesulitan hidup. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lalaikan sholat, jangan pernah abaikan sholat. Yang kedua, kata baginda Rasul, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, Allah muliakan, wa yurfa'u anhu adzabul qabr. Allah angkat dari orang tersebut azab kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam kubur, Nabi katakan, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kubur itu bisa jadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tempat penyiksaan. Orang yang aktif, orang yang rajin mengerjakan salat 5 waktu sesuai waktunya, apalagi dikerjakan secara berjamaah, Allah angkat dari hamba tersebut azab kubur, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang ketiga, Allah berikan kemuliaan, wa yu'ti kitabahu biyaminih. Kelak nanti di yaumil kiamah, Allah berikan catatan amal. Amal-amal kita yang dicatat oleh malaikat akan diberikan kepada kita, dan kita terima biyaminih dengan tangan kanan kita. Itu pertanda kita masuk dalam golongan ashabul yamin, kelompok kanan. Dan kelompok kanan ini adalah ciri-ciri ahli surga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita berupa kemuliaan, wa yamurru 'alas sirat qal barqil khatib. Akan melintas di jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Di saat banyak orang tergelincir berjembat di jembatan sirat, masuk ke dalam neraka jahanam, orang-orang yang aktif salat 5 waktu, apalagi berjamaah,
akan melintas di jembat sirat bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Dan yang terakhir, kemuliaan bagi kita yang menjaga sholat 5 waktu. Satu hadiah yang teramat besar dari Allah Azza wa Jalla, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa dievaluasi bagaimana amal-amal kita. Inilah 5 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sampaikan melalui lisannya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan khatib, jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan istri dan anak-anak kita untuk mengerjakan salat. Jadikan rumah tangga kita min ahli salat, min ahli salat, min ahli salat. Rumah tangga yang penuh keberkahan dari Allah. Rumah tangga yang sebelum berkumandang adzan subuh sudah pada melek, sudah pada bangun, siap untuk menunaikan dan mendirikan salat subuh. Mudah-mudahan 10 menit apa yang Al-Fakir sampaikan di kesempatan khutbah singkat hari Jumat ini akan besar manfaatnya. Semoga Allah jadikan diri kita, istri dan anak-anak kita, serta keturunan kita berikut jamaah yang hadir muqimis shalah, hamba yang rajin mengerjakan salat, hamba yang gemar mengerjakan salat, hamba yang konsekuen mengerjakan salat. Semoga Allah terima salat dan ibadah kita, dilapangkan hati kita, dimudahkan urusan kita, disejahterakan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi hidup kita, berkahi rezeki kita, berkahi usaha kita, berkahi rumah tangga kita, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran li rububiyyatihi wa iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة والقرابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واكتب اللهم السلامة علينا وعلى جميع عبيدك الحجاج والجزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين أجمعين عامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان